Terus yang kedua yang nggak ada di tempat lain adalah Masjid Bahalwi. Masya Allah, masjid yang agung, masjid yang mulia, man raka'a fi tabarak. Yang sholat di situ, itu tiap tiangnya udah berdiri sholat di situ bukan satu, ribuan wali di setiap tiang, di tiap pijakannya itu. Masya Allah, di setiap tempat yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan ya, sekaligus mereaction tentang keutamaan kota Tarim yang digambar-gambarkan oleh klan Ba'alawi. Di sini kita reaction dari lanjutan sebelumnya, kata Habib Jindan, di mana katanya Tarim memiliki sebuah keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain di seluruh penjuru dunia. Kata beliau, kemarin sudah kita sebutkan ya, yang pertama karena ada Faqih Muqaddam. Katanya pemimpinnya para wali, Sultanul Aulia, bagaikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin bagi para nabi. Nah, kemudian dia juga menceritakan bahwasannya Faqih Muqaddam ini luar biasa saktinya. Katanya semalam sholat malam suntuk bisa mencapai 1000 rakaat. Ya, dalam semalam dia bisa sholat mencapai 1000 rakaat. Bisa dibayangkan teman-teman ya, sholat 1000 rakaat dalam semalam. Kira-kira 1 rakaat itu berapa detik? Berapa detik, bayangkan. Sedangkan syarat sholat harus tumakninah. Harus tumakninah. Kalau nggak tumakninah tidak sah. Jelas ini bertentangan dengan Al-Quran, dalil dari ayat Al-Quran maupun Sunnah. Sholat semalam 1000 rakaat. Ya ini mana mungkin? Ya mana mungkin? Karena sholat syarat sahnya harus apa? Tumakninah. Maka kira-kira antum hitung sendiri. Berapa detik dalam 1 rakaat? Ini jelas tidak sah. Baik, kemudian dia juga mengunggulkan bahwasannya di kuburan Faqih Muqaddam ini luar biasa, tercium aroma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin mencium aroma Rasul SAW, maka hendaknya ciumlah kuburannya. Batu nisannya Faqih Muqaddam. Ini kadzab, ini batil. Ini seruan untuk melakukan kesyirikan. Ya, seruan untuk mengkultuskan kuburan agar orang-orang bodong-bodong pergi ke Tarim. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, sekarang kita akan dengarkan yang ketiga. Apa kehebatan kota Tarim dibanding dari kota-kota yang lainnya di seluruh penjuru dunia? Ya seperti biasa, mereka mengunggulkan kampung halamannya, mengunggulkan nasabnya, leluhurnya, kesaktiannya. Kita tahulah tujuannya untuk apa tuh. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Terus yang kedua yang nggak ada di tempat lain adalah Masjid Bahalwi. Masya Allah, masjid yang agung, masjid yang mulia, man raka'a fi tabarak. Yang sholat di situ, itu tiap tiangnya udah berdiri sholat di situ bukan satu, ribuan wali di setiap tiang, di tiap pijakannya itu. Masya Allah, di setiap tempat yang ada di sana. Baik teman-teman, Masya Allah ya, luar biasa. Pernyataan yang kedua luar biasa. Katanya kehebatan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain di seluruh penjuru dunia, yaitu adanya Masjid Ba'alawi. Lihat, Masjid Ba'alawi, masjid punya nenek moyangnya, masjid kebanggaannya, masjid leluhurnya ada di sana. Katanya Masjid Ba'alawi ini masjid yang paling agung, ya, masjid yang dimana di setiap tiang-tiangnya berdiri ribuan para wali. Barang siapa yang ke situ maka akan berkah. Luar biasa mengungguli Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah.
Padahal kita tahu keutamaan Mekah dan Madinah luar biasa yang disebutkan dalam banyak hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin siwahu. Salat di Masjidil Haram di Mekah itu lebih utama. Ya, seperti apa? 100.000 mi'ati alf 100.000 salat di masjid yang lainnya. Jadi sholat di Masjidil Haram perbandingan dengan sholat di masjid yang lainnya seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Kalau mungkin kita sholat di masjid yang lain, Masjid Ba'alawi mungkin dapat satu, hanya satu pahalanya. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya bisa mencapai seperti sholat 100.000 kali di masjid yang lainnya. Kemudian juga di Masjid Nabawi, Rasulullah juga telah jelaskan, Salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin siwahu. Salat di masjidku lebih utama seperti 100 ya atau 1000 salat dibanding masjid yang lainnya. Ya, salat di Masjid Nabawi ini lebih afdal. Ya, seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Bayangkan, Mekah dan Madinah saja sudah jelas dengan nas Al-Quran tentang keistimewaannya. Bahkan kemuliaan Masjid Nabawi, Masjid Mekah Al-Mukarramah itu sabja, ya, diciptakan langit dan bumi. Rasulullah pernah mengatakan, Inna hadal balad harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun indallahi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini, Masjid Mekah Al-Mukarramah, adalah yang sangat mulia sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Maka dia mulia sampai hari kiamat. Kemuliaannya sampai hari kiamat. Lah ini kok aneh ngunggulin Masjid Ba'alawi yang digadang-gadang paling mulia dibanding masjid-masjid yang lainnya. Ya, atau keistimewaannya Tarim karena ada Masjid Ba'alawi yang dimana di situ ada 1000 wali yang pernah singgah di tiang-tiang tersebut atau sholat di tiang-tiang tersebut. Luar biasa, teman-teman. Baik teman-teman, padahal keutamaan Mekah Madinah sudah tidak diragukan lagi dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, La uqsimu bihadal balad, sampai Allah bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ya. Sedangkan keutamaan Tarim, siapa yang menyebutkan dalam hadis? Kalau enggak kalian-kalian saja yang mengunggulkan. Ya. Lihat Mekah dan Madinah, di situ banyak para sahabat yang pernah singgah di sana, tinggal di sana. Para tabi'in, Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang lainnya pernah singgah para ulama-ulama besar yang menorehkan sejarah ilmu, ya, yang menorehkan ilmu di dalam sejarah Islam, yang karya-karya tulisnya sangat banyak. Mereka pernah singgah dan tinggal di Madinah, di kota Makkah dan Madinah. Nggak ada ceritanya mereka tinggal di Masjid Ba'alawi. Ya, mau 1 juta, mau miliar para wali yang tinggal, yang pernah singgah di Masjid Ba'alawi tidak akan bisa mengungguli kehebatan Mekah dan Madinah. Masjid Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini aneh sekali ya. Apa sih hebatnya? Bahkan kalau kita lihat teman-teman, mesti lebih bagus Masjid Istiqlal di Jakarta. Bahkan lebih bagus Masjid Al-Jabbar yang di Bandung. Ya, teman-teman penasaran? Kita akan lihat sekarang. Masjid
Ba'alawi yang digadang-gadang istimewa, yang digadang-gadang banyak para wali-wali, ribuan wali yang sudah berada di tiang-tiang masjid tersebut. Coba siapa sih? Kayak apa sih Masjid Ba'alawi itu? Kita akan tengok sekarang teman-teman ya. Baik, kita simak video. Kita akan mereview sekarang Masjid Ba'alawi. Silakan disimak. Nah ini teman-teman ya, masjid paling mulia di Tarim ini, Masjid Ba'alawi. Kita tengok nih. Cukup lama ya. Bangunnya lama, bilang di sini nih salah satu keistimewaan di sini orang nggak berani bongkar, ya. Soalnya pertama barang wakaf nggak diberani kecuali kalau sudah rusak. Kedua juga menjaga dari tanah. Nih masjid paling hebat di Tarim, Masjid Ba'alawi. Ini lihat teman-teman ya, setiap tiangnya itu ada para aulia yang pernah sholat di situ. Teman-teman bisa menilai sendiri. Lebih bagusan Masjid Istiqlal kan? Lebih bagusan Masjid Al-Jabbar yang di Bandung kan? Indonesia lebih bagus, lebih keren-keren masjidnya. Lebih megah-megah. Lebih juara. Mau dibilang 1000 wali kek, mau dibilang berkah kek, semua yang namanya masjid itu berkah. Mau di Tarim, mau di Indonesia, mau dimanapun, yang namanya rumah Allah itu berkah. Makanya kita disuruh, diperintah oleh Nabi untuk sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid kita harus sholat tahiyatul masjid, karena masjid itu berkah. Ya, menghormati masjid, ya tempat ibadah. Jadi jangan tertipu dengan kalau Ba'alawi masjidnya berkah begini-begini. Enggak, semua masjid berkah teman-teman. Masjid itu tempat yang mulia, rumah-rumah Allah itu semuanya berkah. Kecuali masjid yang ada kuburannya ya, itu nggak boleh situ ya. Baik, kita lihat tuh masjid yang katanya hebat, yang katanya dihadiri oleh ribuan para wali. Lihat ini. Siapa yang bangun ini, tanahnya bagaimana, uangnya bagaimana, pekerjanya pun bagaimana. Gak sembarangan bangun. Artinya nggak, iya. Jadi yang dibilang katanya duit halal semua. Duit halal semua, tanahnya diambil dari mana, pekerjanya jangankan begitu. Nanti kita ziarah Habib Abdurrahman Sakif ini di masjidnya. Beliau itu pegawainya, tukangnya yang bekerja sama beliau, dia dikasih makan sendiri sama beliau. Dia bilang kalau kamu makan sama aku di sini selagi kamu bekerja di tempatnya. Kenapa? Biar memastikan dianya makan dengan makanan halal ketika bangun. Sholatnya dijaga. Pernah suatu saat biasa makan jam 8 lah, anggap makan pagi jam 8. Tiba-tiba Habib Abdurrahman ini terlambat gara-gara ada urusan, dia terlambat ngasih makan pegawainya. Datang tetangganya ngelihat kok tukangnya belum pada makan, jam makan nih. Mungkin Habib Abdurrahman disangkain Habib Abdurrahman lagi nggak punya makan buat tukangnya. Dimasakin sama tetangganya. Ya, dimasakin terus diantar makan. Nah, tukangnya nyangkain dari kiriman dari Habib Abdurrahman, makan di. Ini teman-teman ya, tiang-tiangnya ini sudah berdiri para ribuan para wali di sini sholat. Keren kan? Jangan wali, Makkah Madinah loh. Sahabat, tabi'in, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya, semuanya para ulama besar yang menorehkan sejarah ilmu di dunia. Tempatnya ilmu, Mambaul Ulum itu di sana, bukan di Ba'alawi. Lihat. Ini loh. Katanya di sini ribuan wali di sini nih, tiang-tiang ini. Gimana teman-teman? Masih percaya nggak? Oke lah, nggak apa-apa. Lanjut aja lah. Setelah makan, begitu makan nggak lama Habib Abdurrahman datang bawa makan. Lihat tukangnya sudah makan. Katanya makan dari mana? Makan tender. Walaupun tandanya masya Allah, ya orang-orang yang dulu orang masya Allah semua. Kata Habib Abdurrahman dari berbagai ikhtiar menjaga, dia bilang sudah dari sekarang kamu puasa 40 hari kalau puasa. Suruh puasa dia, kalau sudah puasa nanti baru lanjutin kerja lagi. Untuk memastikan masjid dibangunkan pada nanti di sebelah sini juga dibangun masjid. Jadi mereka ini pengen perluas karena masjidnya kecil kan ya. Oh, ini ekspansi ke sana. Iya, kalau di tempat kita kan pasti dijebol. Kalau di sini kan. Ini kita lihat bagaimana kekernya kita punya tiang-tiang. Ini tempat duduknya Habib Umar Mokhtar yang maghrib. Oh, jadi oke lah teman-teman ya. Yang tadi diceritakan katanya Masjid Ba'alawi itu dibangun dari harta yang halal. Oke lah. Ya memang harusnya seperti itu ya. Semua kaum muslimin wajib ya diusahakan membangun rumah Allah itu dari donasi, dari harta yang halal diusahakan.
Karena Allah Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima yang kecuali yang baik. Ya, jadi diusahakan segala apa yang kita gunakan untuk ibadah, apalagi membangun masjid, untuk umroh atau untuk haji, kita harus berusaha dari harta yang halal. Ya, oke lah, udah ada benarnya nih. Ba'alawi udah ada benarnya tadi bahwa Masjid Ba'alawi itu dibangun dari harta yang halal. Setuju kalau yang ini ya. Tapi yang tadi cerita-cerita yang agak aneh itu ya kita nggak setuju lah ya. Baik, apalagi nih teman-teman? Apalagi katanya nih? Di Jambal. Jadi kalau saat di sini selalu tebal dan tinggi kelihatan Ka'bah. Oh, Masya Allah teman-teman. Katanya ini masjid, ini mihrabnya ini loh, yang suka disulat oleh, yang di situ yang suka dibuat sholat oleh Habib Muhdhar tadi katanya, itu depannya, itu temboknya itu kayak tembus Ka'bah itu. Tembus Ka'bah. Yang dilihat itu Ka'bah katanya. Keren juga nih Masjid Ba'alawi ya. Katanya depannya itu bisa tembus Ka'bah itu, dilihat itu Ka'bah. Itu tembok ini loh, bisa tembus Ka'bah katanya. Dan yang terlihat itu Ka'bah. Oke lah, oke aja ceritakan ya. Kalau Bu Aliwan cerita, oke ini sajalah. Ya, mau ngomong apa kita ceritain, oke aja. Lanjut. Gimana nih? Berada di mana sekarang? Di masjid mana nih berada? Sekarang di Masjid Ba'alawi. Nah, Masjid Masjid Ba'alawi. pertama di Tarim. Tarim. Pertama. Tertua di Tarim. Yang dibangun sama Habaib. Yang dibangun sama Habaib dengan duit halal. Namanya. Kedua kali renovasi. Ya. Jadi ini yang sholat di sini wali-wali dari Habib Abdullah bin Ali Haddad, Abdullah Ba'alawi, Habib Umar Mukhtar, ada Habib yang di sana Ali. Tuh kan teman-teman ya. Jadi yang sholat-sholat di situ ada katanya para wali. Ada Habib Umar Muhdhar, Al-Haddad. Ya pokoknya dari kalangan mereka sendiri lah. Lagian siapa yang bilang mereka wali ya? Paling mereka sendiri yang bilang mereka wali. Itulah mereka mengkultuskan nasab-nasab mereka sendiri, leluhur mereka sendiri, menganggap mereka itu wali. Terus yang lain bukan wali emang. Seolah wali itu dibatasi oleh mereka sendiri. Terus yang lain emang bukan wali. Jadi hanya Masjid Ba'alawi saja yang didatangi oleh para wali. Ya wali menurut kalian, wali dari leluhur kalian, wali menurut dari sejarah kalian sendiri. Padahal saya sering sampaikan teman-teman, yang namanya wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun berhak menjadi wali Allah. Ya, siapapun silahkan berhak menjadi wali Allah. Dengan syarat dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Semakin kuat iman dan takwanya, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Ya, siapapun berhak menjadi wali Allah. Tidak hanya dari kalangan mereka saja. Mereka hanya mengunggulkan kalau keluarga mereka itu para wali. Ya, dan Masjid Ba'alawi masjid tertua yang banyak dihadiri oleh para wali. Ya, wali menurut kalian, wali dari kalian sendiri. Ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq itu aulia, wali yang paling wali di kalangan para wali-wali, karena manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Oke, lanjut ya teman-teman, kita dengarkan saja dulu deh. Ali, Habib Abdullah, Habib Faqih Al-Muqaddam di sini Ali. sholatnya waktu itu sini nggak? Iya, dibilang dari semenjak ini kan masjid tertua dari Habaib. Dari semenjak dia Oh, ini teman-teman. Ini tempat semedinya ya. Tempat semedi. Tempat semedinya Habib Faqih Muqaddam. Yang digadang-gadang Sultanul Aulia. Pemimpinnya para wali. Jadi ini anak teringat gereja, man. Teman-teman pernah dengar nggak gereja? Kalau di gereja itu ada tempat khusus untuk kholwat, untuk bersembunyi, ya, untuk berdoa meratapi. Di situ ada. Nah, ini mirip gereja berarti ya. Ya, kalau di sini ada namanya tempat kholwat Sayyid Faqih Muqaddam, tempat bersembunyinya, ya, tempat bersembunyinya ibadahnya siapa? Faqih Muqaddam. Jadi mirip-mirip dengan gereja teman-teman ya. Ada tempat-tempat peratapan di situ ya, untuk suatu tempat yang dibuat khusus untuk kholwat kepada Allah gitu ya. Ini mirip ya, ini tempatnya ini. Oh begitu ceritanya. Kasihan nih muhibbin ini ya, terdoktrin dengan cerita-cerita Ba'alawi seperti ini. Kasihan teman-teman ya. Sehingga apa-apa, kita doakan semoga mereka dapat hidayah.
Namun semua yang ulama dia itu sampai zaman sekarang pernah sholat sini. Ada wali Allah Bifaqih Al-Muqaddam Ali Ba'alawi. Kalau ini Habib Mukhtar. Namun semua yang ulama dia itu sampai zaman sekarang pernah sholat sini. Ada wali Allah Bifaqih Al-Muqaddam Ali Ba'alawi. Kalau ini Habib Oh, ini teman-teman, ini tiangnya Habib Fakih Muqaddam ini. Tiangnya di sini. Tiang untuk sholat dia di sini. Insya Allah ya. Ini tiangnya Habib Fakih Muqaddam di situ. Oh, jadi saya tahu teman-teman. Ternyata keistimewaan Tarim karena ada Masjid Ba'alawi karena apa namanya? Fakih Muqaddam, Umar Mukhdar, wali-wali mereka itu singgah di sini dan pernah sholat di sini dan mereka bersemedi di sini, menghabiskan ibadahnya di sini. Makanya hebat ya, hebat dibanding masjid yang lainnya. Keren ya. Dimanapun yang namanya masjid, saya ulangi lagi, berkah. Rumah Allah itu diberkahi, tempat ibadah, tempat yang suci, tidak hanya Masjid Ba'alawi saja. Sekali lagi saya tegaskan demikian teman-teman ya. Jadi jangan mau dibodohin sama yang seperti ini. Lanjut. Mukhtar. Wali-wali semua Yang wali-wali semua di sini pada sholat awal. Ini teman-teman ya, tiang-tiangnya ini sudah berdiri ribuan para wali di sini. Lucu ya. Ya, padahal ya begitulah. Padahal kita tahu Masjid Istiqlal, Al-Jabbar, Masjid Agung Surabaya itu lebih keren loh, teman-teman. Ya, teman-teman kalau main-main ke Jawa atau main-main ke daerah Sumatera, kemana ya, Indonesia itu lebih keren masjid-masjidnya. Besar-besar dan megah-megah. Bahkan ya, di Indonesia itu ada Masjid Kubah Emas di Depok ya, keren lagi. Lebih keren daripada masjidnya Ba'alawi. Tapi ya mereka itulah mengunggul-unggulkan kampung halamannya, mengunggul-unggulkan tempat ibadahnya mereka sendiri. Tapi mereka tinggalnya di Indonesia, betahnya di Indonesia. Ya seharusnya dia bangga dengan Indonesia dong. Indonesia itu lebih keren gitu dong. Jangan mengunggulkan apa kampung halamannya sendiri. Baik, lanjut. Tahu teman ya, teman sudah tahu ya, itu Masjid Ba'alawi. Padahal masjidnya masjid ini loh teman-teman, apa namanya tadi? Masjidnya para wali loh. Ya, masjidnya para wali. Tapi kok tidak terlihat terurus gitu ya? Ya, masjidnya wali padahal ya. Masjidnya para ribuan para wali, jutaan wali bahkan mungkin ya. Tapi nggak terurus ya, kurang rapi, kurang bersih begitu ya. Lebih bagusan di Indonesia, ada cleaning service-nya, ada marbotnya, mereka digaji, Masya Allah. Ya, demikian teman-teman ya, review sedikit Masjid Ba'alawi yang digadang-gadang masjid yang paling hebat, masjid yang paling keren, masjid ribuan para wali, singgah di tiang-tiang apa? Masjid Ba'alawi. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Ya, bisa menilai sendiri, ini suatu kebatilan ya, kedustaan. Padahal Indonesia itu kaya dengan masjid-masjid yang lebih keren ya dibanding apa namanya masjidnya Ba'alawi. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.